Welcome back everybody to Neutrality. Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Hari ini kita bersama satu-satunya, Profesor Glenn Deason. Saya yakin saya tidak perlu lagi memperkenalkan beliau kepada Anda. Beliau punya podcast yang luar biasa di YouTube dengan namanya sendiri, Glenn Deason. Glenn, selamat datang. Glenn, welcome. Senang bertemu lagi dengan Anda, Pascal Lotas. It's great seeing you too, and it's great seeing your channel grow. Senang banget bisa ketemu kamu juga. Senang lihat channel kamu terus tumbuh dan berkembang. Kamu benar-benar melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dan sebenarnya, itu yang ingin saya bicarakan dengan kamu. Kamu sudah menghadirkan beberapa tamu yang luar biasa di acara kamu. Salah satunya tentu saja Profesor Karaganov dari Rusia, salah satu tokoh penting dalam kebijakan luar negeri Rusia, dan juga salah satu yang paling berpengaruh. Kamu juga sering mengundang John Mearsheimer dan Jeffrey Sachs di podcast kamu. Dan menurut saya, seharusnya semua ibu kota di Eropa sekarang sudah menyalakan alarm, tapi kenyataannya tidak. Jadi, bagaimana kamu melihat semua pembaruan hubungan internasional yang kamu dapatkan langsung dari para narasumber itu? Updates that you're getting from everybody. Kekhawatiran utama saya sekarang adalah, kita ini agak seperti katak yang direbus perlahan di air panas. Karena di NATO, kita sering terjebak dalam pendekatan yang bertahap. Kita melakukan sesuatu sedikit demi sedikit, bukannya mengambil langkah besar. Dan itu menimbulkan masalah besar. Saya sering pakai contoh pertahanan rudal. Saya ingat, di pertengahan 2000-an, waktu itu orang-orang menertawakan Rusia. Mereka bilang, dengar, Yimanap Rowards Stvorstein Spalent Ruder of Selonda. Nungrovesin, Bisimnikimem Rusia. Itu konyol, katanya. This can threaten the Russians is ridiculous. But at the same time you heard in this thing. Tapi tahu kan, di saat yang sama di lembaga-lembaga kajian itu mereka bilang, ya, kita mulai dengan 10 dulu, pasang sistemnya, lalu pelan-pelan kita kembangkan. Dan tiba-tiba 10 itu jadi ratusan. Nah, begitulah cara kerja pendekatan bertahap itu. Dan memang, kalau mau ke intinya, hal yang sama juga terjadi di perang Ukraina. Kita mulai kirim amunisi. Saya ingat waktu itu Javelin yang Trump bilang sudah dikirim, dan itu pun dianggap bermasalah. Lalu perlahan-lahan kita kirim tank, sistem artileri, HIMARS. Saya sering pakai contoh Joe Biden yang waktu itu bilang kita nggak bisa kirim F-16, karena itu bisa berarti perang dunia ketiga. Tapi kalau sekarang kamu ulangi pernyataan itu, kamu bakal dibilang menyebarkan propaganda Rusia. Katanya tentu saja kita cuma membantu saja. Kita sebenarnya nggak bisa bilang membantu itu berarti memperburuk keadaan. Padahal dulu, sebagian besar negara Eropa nggak mengirim senjata ke negara yang sedang berperang. Justru karena itu akan membuat kita ikut terlibat. Itu hal yang masuk akal. Itu kesepakatan bersama. Itu logika sederhana. Tapi sekarang, bahkan ngomong begitu aja bisa langsung dicap buruk. Jadi, dengan langkah-langkah kecil yang terus ditambah sedikit demi sedikit, saya rasa kita nggak sadar seberapa jauh kita sudah melangkah. Karena sekarang, jelas sekali, kita sudah sangat terlibat dalam menyerang Rusia. Saya sudah bilang ini sejak tahun lalu, waktu ada serangan jarak jauh yang pakai senjata dari kita. Para perencana perang yang menentukan targetnya. Politisi kita berdiri dan bilang, tujuan kita harus melakukan serangan dalam ke wilayah Rusia, menghancurkan infrastruktur energinya, dan intelijennya diambil dari badan intelijen kita sendiri. Mereka yang melakukan penargetan, satelit kita yang memandu rudal-rudal itu. Jadi kita terlibat sangat dalam di setiap tahapnya. Ini bahkan sudah bukan lagi, kamu tadi menyebut John Mearsheimer. Saya menyebutnya perang proksi, dan dia bilang, Glenn, sebenarnya kita sudah melampaui perang proksi. Sekarang NATO secara langsung menyerang Rusia. Dan tentu saja, langkah berikutnya yang kita lihat sekarang adalah bentuk baru dari pendekatan bertahap ini. Rusia mengatakan, sekarang drone menyerang wilayah Baltik di Rusia, pantai Baltik, tempat sebagian besar minyak Rusia diekspor. Serangan itu melewati wilayah negara-negara Baltik. Melihat jaraknya, sangat mungkin drone itu bahkan diluncurkan dari wilayah Baltik. Awalnya mereka menyangkal, bilang, tidak, itu tidak terjadi. Tapi kemudian, tentu saja, mereka mengakui, ya itu memang terjadi, tapi kami tidak memberi izin kepada Ukraina untuk menggunakan wilayah itu.
And also it's kind of the Russians' fault because Dan juga, ini sebenarnya sebagian kesalahan Rusia, karena drone itu nggak akan ada di sana kalau bukan karena serangan Rusia yang tanpa alasan. Sekarang kita lihat, Perdana Menteri Swedia bilang, kalau drone itu jatuh di negara-negara NATO, ya setidaknya kita bantu arahkan ke arah yang benar, yaitu ke Rusia. Jadi, ini sama seperti waktu soal serangan jarak jauh. Awalnya kita bilang, kita nggak akan kasih senjata jarak jauh. Lalu berubah, oke, kita kasih, tapi dengan batasan tertentu tentang bagaimana mereka boleh menggunakannya. Lama-lama, batasan itu dihapus. Jadi sekarang kita seperti katak yang direbus perlahan. Kita sudah menyerang Rusia, dan Rusia sekarang sampai pada kesimpulan bahwa ini nggak bisa dibiarkan terus. Sudah waktunya mereka membalas dan melakukan serangan balik. It's time to strike back and retaliate. Iya, dan hal yang mengerikan adalah Pak Karaganov dalam wawancaranya dengan Anda, dia bilang dulu dia merasa seperti satu-satunya suara di tengah padang yang mengatakan bahwa kita harus menyerang Eropa. Dan sekarang, sepertinya dia sudah mendapat cukup banyak dukungan, baik di kalangan pembuat kebijakan di Rusia maupun di masyarakat umum. Kalau saya dengar dari rekan kita, Stas Krapivnik, dia juga bilang hal yang sama. Orang-orang Rusia sudah muak terus-menerus dijadikan sasaran. Sementara orang Eropa bersembunyi di balik alasan, katanya mereka bukan bagian dari perang. Padahal mereka melakukan semua hal itu secara terbuka. Dan akhir pekan kemarin, hari ini, kita bicara hari Senin, tanggal 25 Mei. Pada akhir pekan itu, atau tepatnya hari Jumat, pihak Ukraina menyerang sebuah sekolah, asrama mahasiswa di Lugansk, dan menewaskan 21 pelajar di sana. Orang-orang Ukraina bilang itu adalah sekolah drone untuk melatih pilot drone. Yang, kalau dipikir-pikir, mungkin tempat paling bodoh di dunia untuk mendirikan sekolah pilot drone di situ. Lalu Rusia tentu saja bilang, tidak, itu cuma sekolah guru, sekolah pedagogi yang melatih calon guru, dan sekarang mereka yang tewas. Sementara Eropa berpura-pura seolah ini salah satu dari kejadian yang tidak pernah terjadi, dan bahwa serangan balasan lewat serangan Oreshnik dan sistem rudal lainnya itu sama sekali tidak diprovokasi. Maksud saya, hari ini Kaja Kallas mempublikasikan satu lagi cuitan gilanya, dan logikanya selalu sama. Rusia buntu di medan perang, jadi mereka meneror Ukraina dengan serangan sengaja ke pusat kota. Ini tindakan yang mengerikan, teror yang ditujukan untuk membunuh sebanyak mungkin warga sipil. Laporan bahwa Moskow menggunakan atau menyiapkan sistem rudal balistik jarak menengah yang dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir, itu sebenarnya taktik menakut-nakuti secara politik dan bentuk permainan berbahaya di ambang perang nuklir. Dia bilang, di satu sisi, senjata-senjata ini memang sangat menghancurkan, dan mereka berusaha membunuh sebanyak mungkin warga Ukraina. Tapi kita tahu, di Kiev hanya 4 orang yang tewas. Jadi, bagaimana mungkin orang-orang ini menulis pernyataan seperti itu, dan tidak sadar bahwa yang mereka lakukan justru mendorong Rusia makin dekat untuk benar-benar melakukan sesuatu yang sangat drastis. Menurut Anda, apakah ini sengaja? Apakah mereka sedang memancing Rusia lagi supaya perang makin meluas, seperti yang terjadi di tahun 2022? Atau ini murni karena ketidaktahuan terhadap situasi nyata di medan perang saat ini? Nah, ini kelanjutan dari narasi yang seolah-olah tanpa alasan, di mana tiba-tiba orang bilang, loh, kok bisa Rusia melakukan ini? Seakan-akan muncul begitu saja. Padahal, kalau kita mau pakai sedikit akal sehat, sebenarnya ini nggak muncul dari ruang hampa. Ini jelas ada pemicunya. Dan mereka selalu pakai logika yang sama. Kalau kamu bilang begitu, berarti kamu melegitimasi dan mendukung serangan Rusia. Dengan kata lain, kamu berpihak pada Rusia. Dan setelah itu, semua sports smart tibig of war. Not a fact. Semua mga pemberi Putin. It's then orang lain tiap for awigawis. Ibarat nafigin, no teman pahhalid, inatmen tizmeth. We criminalized all dissent. There's no these leaders can say any nonsense they want. Para pemimpin ini bisa ngomong apapun yang mereka mau, bahkan hal yang nggak masuk akal sekalipun, dan nggak akan ada yang berani membantah. Karena seluruh argumen mereka adalah semuanya terjadi tanpa provokasi. Kalau kamu bilang itu bukan tanpa provokasi, artinya kamu dianggap membela musuh.
kurang lebih begitu. Jadi, kita terjebak dalam narasi seperti itu. Makanya situasinya terus memanas, seperti katak yang direbus pelan-pelan. Tapi kamu benar soal kecaman itu, nggak masuk akal sama sekali. Kenapa mereka nggak mengutuk pembunuhan semua mahasiswa di Lugansk? Kenapa? Mereka menyerang sekolah itu, lalu setelahnya malah mengutuk serangan balasan. Kalau kamu cuma bisa mengutuk satu pihak, sebenarnya kamu sedang melakukan apa? Apakah ini benar-benar soal prinsip hak asasi manusia, atau cuma sekadar bersorak mendukung satu pihak? Jadi, apapun yang dilakukan musuh dianggap jahat, dan apapun yang dilakukan pihak kita, ya, seolah tidak masalah. Kecaman tidak berarti apa-apa kalau tidak ada prinsip. Seperti yang saya bilang, mereka terus menyebut soal genosida terhadap orang Ukraina. Upaya untuk membunuh sebanyak mungkin. Tapi bagaimana bisa kalau menyerang dengan 600 rudal dan drone, lalu hanya 4 orang yang tewas, sementara katanya tujuannya adalah membunuh sebanyak mungkin. Kalau benar menyerang kota besar seperti Kiev dengan tujuan membunuh sebanyak mungkin, dan punya 600 rudal serta drone, maka hanya ada 2 kemungkinan. Entah Rusia sangat tidak efektif, atau, seperti yang jelas terlihat, semua ini omong kosong. Ini cuma memicu kebencian terhadap Rusia dan mendorong perang. Hanya itu. Hey, sebentar aja ya, jeda singkat. Jadi aku baru aja kena ban dari YouTube. Sekarang memang sudah bisa balik lagi, tapi hal kayak gitu bisa terjadi kapan aja. Jadi tolong pertimbangkan untuk berlangganan, bukan cuma di sini, tapi juga di daftar email aku di Substack, di paskalotas.substack.com. Tautannya ada di deskripsi di bawah. Oke, sekarang kita lanjut ke videonya. Yang bikin benar-benar membingungkan adalah semua ini terjadi di waktu yang sama. Maksudku, orang Eropa menuduh Rusia punya niat genosida, sementara di saat yang sama, mereka justru jadi pendukung paling keras terhadap genosida yang dilakukan Israel di Gaza, kan? Di sana, sebenarnya ada puluhan bahkan ratusan ribu orang yang tewas di kamp konsentrasi, yang setiap hari makin dipersempit. Dan hal itu terjadi bersamaan dengan saat para pemimpin Eropa yang sama ini juga, ya, memuji perang agresi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, bahkan mendukungnya. Menurut saya, asalnya dari situ, mereka mendukung di Perserikatan Bangsa-Bangsa, ketika justru Iran yang dikutuk karena membalas serangan terhadap negara-negara Teluk. Manifestum Resex terus misbaks bahwa ia menyerang de provokasi dan mempuas pang di kawasan santernya. Dan Anda Preskits Ithist. Terry Stala, ini memang bisa semua kugutam. Begini cara Eropa menjalankan kebijakan luar negerinya, dengan gaya, istilah, dan cara berpolitik seperti itu selama 500 tahun terakhir. Mereka hanya sibuk menentukan agenda. Dan sekarang, cara itu sudah nggak berhasil lagi. Maksud saya ya, saya juga nggak bisa melihat masa Perang Dingin, dan berpikir bahwa orang-orang waktu itu sudah bertindak seceroboh itu. Menurut kamu, apakah dalam 20 tahun terakhir ini memang ada perubahan? Ya, saya pikir itu salah satu kutukan dari masa unipolar, yaitu ketika semua kekuasaan terkonsentrasi di Barat. Saya berasal dari aliran realis dalam teori politik, dan menurut pandangan saya, negara tidak akan membatasi dirinya sendiri. Dan disitulah masalahnya. Kalau tidak ada pembatasan, ya apa yang dikatakan para realis utama seperti Kenneth Waltz setelah Perang Dingin. Dia bilang, masalah utama sekarang adalah bagaimana Amerika Serikat akan membatasi dirinya sendiri. Kita bisa melakukan apa saja sekarang. Kita bisa memulai perang dimanapun. Kita bisa memperluas blok militer. Tidak ada pembatasan, dan kita juga tidak membatasi diri kita sendiri. Itulah yang tidak dilakukan oleh negara. Jadi sekarang, kita akan menghadapi banyak hal yang mengerikan. Dan seiring waktu, hal yang bisa diprediksi adalah Amerika Serikat akan kelelahan dan mulai menyeimbangkan diri. Tapi ketika saya bilang kelelahan, itu bukan cuma soal kemampuan militer yang terkuras, tapi juga soal reputasi. Coba lihat reputasi Amerika di tahun 90-an. Waktu itu luar biasa. Dan lihat di mana posisinya sekarang.
Jadi tentu saja, dunia akan memandangnya dengan cara yang berbeda. Sekarang, mereka mendorong narasi, mencoba menjual cerita palsu tentang genosida, seperti di Xinjiang. Katanya Tiongkok melakukan genosida, padahal itu tidak benar. Dan tentu saja, mereka bilang Rusia juga melakukan genosida, yang juga tidak benar. Hal yang sama dilakukan terhadap Iran. Katanya mereka membunuh puluhan ribu warganya sendiri, tapi tidak ada bukti, tidak ada daftar nama, tidak ada apa-apa. They can't provide any evidence, no list of names. They do the same in Ukraine and the Russians. Mereka melakukan hal yang sama di Ukraina. Rusia membawa ribuan anak. Tapi kalau kita tanya, bisa kasih tahu namanya? Lalu jawabannya, oh jadi kamu menyangkalnya. Atau kamu cuma mengulang apa yang dikatakan Rusia. Jadi intinya, nggak ada yang benar-benar percaya. Dan di saat semua kebohongan itu terus bermunculan, kita juga melihat para pemimpin kita sudah menjalankan perang tanpa akhir selama puluhan tahun. Seperti yang kamu bilang, kita bahkan mendukung genosida dengan cukup antusias. Lalu, waktu mereka menyerang Iran, ada tokoh seperti Kanselir Scholz yang bilang, oh, orang-orang Suriah sedang melakukan pekerjaan kotor kita. Pada serangan kedua, Scholz juga menempatkan dirinya sebagai pendukung utama serangan Amerika Serikat. Kita ikut memicu perang saudara di Suriah, menewaskan ratusan ribu orang, hanya untuk menempatkan seorang pemimpin ISIS, yang sekarang kita lakukan segala cara, dengan bantuan media, untuk memulihkannya. Oh lihat, dia pakai jas sekarang. Dia salah satu dari kita. Dia sudah beradab. Dan juga dukungan terhadap kelompok-kelompok fasis di Kiev. Tidak ada di mana prinsipnya, di mana nilainya. Saya rasa orang-orang sudah tidak percaya lagi. Dan ya, jadi seluruh, seperti yang kamu bilang, narasi baru dari Kallas, dan yang lain sekarang adalah, kenapa Rusia menyerang lebih keras? Karena saya pikir mereka akan menargetkan negara-negara Baltik. Saya pikir mereka akan meningkatkan kekejaman di Ukraina, yang akan jadi bencana bagi rakyat Ukraina. Dan mereka melakukan ini karena NATO terus meningkatkan eskalasi berulang kali selama 4 tahun terakhir. Dan ini bisa dilihat secara objektif kalau kita lihat senjata yang mereka kirim, sistem penargetan semua itu, keterlibatan langsung. Semuanya meningkat terus. Rusia selalu punya dilema ini. Apakah mereka harus membalas dan berisiko memicu Perang Dunia Ketiga, atau tidak membalas dan justru membuat NATO makin berani? Sekarang, NATO sudah terlalu berani. Dan seperti yang kamu bilang, argumen Karaganov sudah menang. Saatnya membalas. Lalu apa yang dikatakan NATO? Oh, sepertinya kita harus menahan diri. Tidak, mereka justru bilang sebaliknya. Rusia sedang kalah, mereka putus asa. Sekarang mereka hanya menyerang secara membabi buta. Itu justru pelajaran yang salah sama sekali. Itu justru pelajaran yang berlawanan dari yang seharusnya dipelajari. Tapi di bagian ini, kamu tahu, dan nanti saya akan tanya beberapa hal lagi soal tamu kamu. Salah satu hal yang paling mengejutkan buat saya tahun ini adalah apa yang terjadi dengan Iran. Menurut pemahaman saya, yang dilakukan Iran adalah berhasil membangun kembali efek jerah. Mereka berhasil menunjukkan kepada Amerika Serikat bahwa kalau kamu menyerang saya akan selalu punya kemampuan untuk membalas kapanpun. Dan bukan cuma menyakiti kamu, tapi juga menyakiti Israel dalam kadar yang sama. Jadi berhentilah menyerang. Dan setelah 40 hari, strategi itu tampaknya berhasil, meskipun kita belum sepenuhnya aman. Tapi bagian perang yang bersifat fisik sudah berhenti. Jadi Iran, yang juga mampu menahan semua guncangan ini dan bersedia mengorbankan para pemimpinnya, berhasil menghadapi perang agresi ini dengan cara yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Menurut kamu, apakah ada pelajaran dari situ yang bisa diterapkan Rusia dalam menghadapi perangnya dengan NATO? Ya, menurut saya ini juga salah satu pelajaran besar. Pertama-tama, saya selalu menekankan bahwa alasan kenapa situasi sekarang begitu berbahaya adalah karena Eropa sedang meningkatkan eskalasi dengan cara yang sangat sembrono. Sementara itu, Amerika justru menarik diri, menyerahkan perang ini kepada Eropa. Jadi, Eropa tidak bisa lagi mengandalkan dukungan mereka. Akibatnya, mereka terus meningkatkan ketegangan, kehilangan dukungan, dan di saat yang sama, Rusia harus memulihkan kemampuan pencegahannya.
Maksud saya, siapapun yang berpikir jernih bisa melihat bahwa ini akan berakhir dengan bencana kalau kita tidak melakukan sesuatu. Dan tentu saja, seperti yang Anda sebutkan, perang dengan Iran datang di atas semua itu, yang membawa pelajaran baru sepenuhnya bagi Rusia. Karena Iran tidak mencoba berpaling dan berharap bisa menghindari eskalasi. Tidak, mereka melihat semua serangan itu terjadi, dan mereka menunjukkan kemampuan untuk naik ke tingkat eskalasi yang sama dengan Amerika Serikat. Dan justru karena mereka naik tangga eskalasi itulah Amerika menjadi lebih berhati-hati. Maksud saya begini, kenapa orang Amerika tidak menghancurkan semua fasilitas energi di seluruh Iran? Alasannya cuma satu, kalau mereka melakukan itu, Iran akan membalas. Mereka akan membakar seluruh infrastruktur energi, pabrik desalinasi di negara-negara Teluk, dan pada dasarnya membuat negara-negara itu tidak bisa ditinggali lagi, mengubahnya kembali jadi gurun. Jadi karena mereka siap untuk meningkatkan eskalasi, Amerika tidak berani melangkah sejauh itu. Jadi sekarang mereka duduk di Rusia dan bertanya, apa yang sebenarnya sudah kita lakukan selama 4 tahun terakhir? Karena kita menahan diri, dan kita bisa baca koran-koran barat. Mereka bilang, sikap menahan diri kita itu tanda kelemahan. Katanya kita terlalu takut pada NATO. NATO bisa saja menembakkan rudal ke ibu kota kita, dan kita tidak berani membalas apapun. Dan sekarang mereka juga melihat ke negara-negara Baltik. Karena negara-negara Baltik terlibat dalam serangan ke Rusia, mereka bilang apa yang dilakukan Iran waktu itu. Nah, ketika Amerika menyerang, Iran melihat dari mana serangan itu datang. Serangan itu datang dari negara-negara Teluk. Jadi mereka menyerang Uni Emirat Arab, menyerang Qatar, Arab Saudi, Kuwait, dan Yordania. Siapapun yang ikut dalam serangan itu sekarang dianggap ikut berperang, dan mereka jadi target yang sah. Rusia tidak melakukan hal seperti ini terhadap negara-negara Baltik. Jadi pelajarannya sekarang adalah, mungkin seharusnya kita menempuh jalur seperti Iran. Logikanya mudah dipahami. Dan itu seperti misalnya ketika Amerika masuk untuk katakanlah menculik Maduro, lalu Rusia dan Tiongkok mengirim rudal ke Venezuela, dan mulai menembakkan rudal ke Washington. Apakah Washington akan bilang, oh tidak, ini cuma serangan dari Venezuela? Tentu tidak. Atau kalau dibalik, misalnya Kanada menampung rudal Iran untuk menyerang kota-kota Amerika. Lalu Kanada bilang, oh tidak, kami cuma negara netral. Kita ini, ya, kebetulan saja wilayah udara kita dipakai oleh Iran? Gak mungkin. Hal seperti itu gak akan pernah terjadi. Argumen seperti itu benar-benar tidak masuk akal. Tentu saja negara-negara Teluk ikut terlibat dalam hal ini. Mereka bukan cuma mengizinkan, tapi kita juga dengar sekarang bahwa mereka melobi keras Amerika Serikat, terutama Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, untuk menyerang Iran. Jadi mereka memang bagian dari itu. Dan kalau Iran ingin punya daya tangkal, mereka harus menyerang pihak yang menyerang mereka. Ini juga pelajaran yang sedang terjadi di Rusia sekarang, yang seharusnya sudah jadi akal sehat. Tapi kalau kita mengatakannya, langsung dibilang, oh, berarti kamu mendukung, kamu melegitimasi, kamu mendorong serangan ke Eropa. Lalu mereka mulai menyerang pribadi kamu. Inilah Eropa yang baru. Dan inilah sebabnya sekali lagi, situasinya di sini seperti kata yang direbus perlahan. Emang skrumang, arrow sabut untuk mesuk. No point for common sense can come in. Tapi yang mengerikan adalah, menurut saya, seolah-olah memang itu yang mereka inginkan. Seakan-akan mereka juga sedang memberitahu masyarakat Eropa bahwa Rusia akan menyerang negara-negara Baltik, karena Vladimir Putin adalah Hitler baru yang akan melindas seluruh Eropa. Dan sekarang, mereka menciptakan situasi di mana Rusia seolah tidak punya pilihan lain selain benar-benar menyerang. Jadi, ini seperti ramalan yang mereka buat sendiri. Ketika serangan itu nanti terjadi di tanah Eropa, di wilayah NATO, hal itu akan dianggap sebagai pembenaran atas apa yang sudah mereka katakan sebelumnya. Dan itu justru akan membuat masyarakat semakin bersatu di belakang gagasan perang melawan Rusia. Jadi logika yang sedang kita jalani sekarang membuat perang, dan perang yang sangat mengerikan, tampak hampir tak terhindarkan menurut saya. Atau, apakah Anda masih melihat ada jalan keluar?
seems to me, or do you still see a way out? No, I'm not sure how I see a way out anymore. I mean, Nggak, saya nggak yakin masih bisa lihat jalan keluarnya sekarang. Maksud saya, kita sudah terlalu jauh masuk ke situasi ini, sampai-sampai sangat sulit untuk dibalik. Tapi logikanya, seperti yang kamu bilang, sekarang malah jadi ramalan yang terpenuhi sendiri. Sejak Revolusi Oranye tahun 2004, NATO terus mendorong agar Ukraina masuk ke orbit NATO. Argumen mereka selalu sama. Ukraina harus dilindungi dari Rusia. Padahal waktu itu, Rusia nggak mengancam, nggak juga mengklaim apapun terhadap Ukraina. Bahkan NATO sendiri mengakui, cuma sekitar 20% warga Ukraina yang benar-benar ingin bergabung dengan NATO. Sebagian besar justru lebih memilih kerjasama dengan Rusia. Jadi kita berusaha membantu mereka habis-habisan, padahal mereka nggak minta. Dan nggak ada ancaman terhadap mereka. Tapi tentu saja, begitu kita menjatuhkan pemerintahan di Kiev, lalu mulai memberi kekuasaan ke kelompok ekstrem kanan, mengirim senjata, membangun pasukan proksi, menyerang Donbas, ya, itu kan mempengaruhi Rusia. Now you have a Russian threat, and so you create a self-fulfilling prophecy. And I said the same with the Jadi, Baltics. yang terjadi adalah kita menciptakan ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Saya bilang hal yang sama soal negara-negara Baltik. Gagasan bahwa Rusia setelah selesai dengan Ukraina akan menyerang negara-negara Baltik berikutnya. Saya bilang itu omong kosong. Mereka tidak akan menyerang negara-negara Baltik. Itu sama sekali tidak masuk akal. Mereka bereaksi terhadap apa yang mereka anggap sebagai ancaman keamanan yang bersifat eksistensial dari arah Ukraina. Tapi sekarang, itu sudah bukan omong kosong lagi. Setelah kita melakukan serangan jarak jauh ke wilayah Rusia dengan menggunakan wilayah NATO, lalu negara-negara Baltik dan mungkin juga Finlandia ikut menyerang Rusia, sekarang saya berasumsi serangan ke negara-negara Baltik akan terjadi. Kemungkinannya malah lebih besar daripada tidak. Jadi seperti yang kamu bilang, ini menciptakan ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Sesu gay Jade Rexbates and no one profothin armini ni numis tamo guay ni tulis tauspu. Sebagai tanggap temsuasin NATO. 2000, in response to NATO expansion, they said, well, why are we expanding NATO? There's no. Dia bilangnya, saat kita memperluas NATO, tidak ada ancaman dari Rusia. Kita bilang mungkin nanti akan ada. Dia sebenarnya cuma menyampaikan hal yang jelas. Kalau kita memperluas NATO, Rusia akan melihat itu sebagai ancaman. Mereka akan mengambil langkah balasan, dan akhirnya kita menciptakan ramalan yang jadi kenyataan sendiri. Itu argumen Cannon dan banyak orang lainnya. Jadi, begitulah yang kita lakukan. Masalahnya, karena ini memang cara kita bertindak, kita terjebak dalam narasi itu. Lalu orang bertanya, apa yang bisa kita lakukan untuk keluar dari situasi ini? Tidak ada. Karena kita sudah berkomitmen pada narasi bahwa kita hanya membela diri, bahwa ini semua akibat dorongan imperialisme dan ekspansionisme Rusia. Tidak ada yang terjadi karena tindakan kita sendiri. Jadi bagaimana kita bisa mundur kalau kita bahkan tidak bisa mengakui bahwa kita pernah berbuat salah? Maaf. Recognize that we've done anything wrong. So the Finnish, sorry. It's like an alcoholic. Itu seperti seorang pecandu alkohol yang butuh satu teguk lagi di pagi hari, hanya supaya bisa bangun. Seolah-olah, kamu butuh hal yang justru sedang menghancurkanmu, supaya bisa tetap bertahan. Karena kalau orang Eropa benar-benar mengubah sikap mereka, mereka harus mengakui bahwa selama ini mereka salah arah, kan? Dan itu hal terakhir yang akan mereka lakukan. That's the last thing any one of them will do. Yeah, well, Ya, begini. Inilah bentuk radikalisme baru yang saya lihat. Karena siapapun yang mempelajari keamanan internasional dan hubungan internasional tahu bahwa titik awal dalam menilai konflik adalah apa yang disebut sebagai anarki internasional. Semua negara saling bersaing untuk keamanan dan kekuasaan. Jadi misalnya, Tiongkok mengembangkan rudal baru untuk merasa aman. Tapi itu justru menimbulkan rasa tidak aman bagi Amerika. Lalu Amerika mengembangkan lebih banyak rudal, dan itu membuat Rusia merasa tidak aman. Inilah yang disebut persaingan keamanan. Tapi saya sempat melihat Menteri Luar Negeri Finlandia berbicara kalau tidak salah 2 atau 3 hari yang lalu. Dan dia menyampaikan bahwa, ya, NATO bukan ancaman bagi Rusia, tapi Rusia adalah ancaman bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi perdamaian dunia. Russia is a threat not just to us, but to world peace.
But if this is how you view the world, is good. Tapi kalau cara pandangmu terhadap dunia seperti itu, ada pihak baik dan pihak jahat. Rudal kita dianggap baik, rudal mereka dianggap buruk. Dengan pola pikir seperti itu, persaingan keamanan gak akan bisa dikurangi. Selama ini, yang selalu diakui bisa menciptakan perdamaian adalah kemampuan menempatkan diri di posisi pihak lain, mencari jalan kompromi. Tapi itu nggak bisa dilakukan, karena seperti yang sering dikatakan, gagasan bahwa blok militer terbesar di dunia dibentuk untuk menghadapi Rusia, dan sekarang berusaha menyatukan seluruh Eropa, kecuali negara terbesar di Eropa, yaitu Rusia. Jelas saja, ini menciptakan logika menang kalah. Ini membangkitkan lagi mentalitas perang dingin. Tapi tetap saja, NATO bukan ancaman bagi Rusia. Itu saja. NATO's not a threat to Russia. That's it. Just a blanket statement. There's nothing to discuss. Pernyataan umum saja. Nggak ada yang perlu dibahas di sini. Lanjut saja. Dan seperti yang kita tahu, kita akan terus memperluas pengaruh. Kita akan melakukan intervensi ilegal dimanapun. Kita akan campur tangan dalam urusan dalam negeri Rusia. Kita akan kepung negara itu dengan infrastruktur militer. Rudal akan mempersenjatai kelompok fasis anti-Rusia yang ekstrem. Kita akan lakukan apapun yang diperlukan. Tapi kalau Rusia bilang ini mengancam keamanan mereka, itu dianggap gila. Dan kalau kamu sebagai warga Uni Eropa berani bilang hal yang sama, kamu akan dicap buruk, kamu akan dibungkam, bahkan bisa kena sanksi. Nah, inilah kenyataannya sekarang. Jadi, bagaimana bisa kita berbalik arah kalau yang kita lakukan memang seperti ini? How can you then reverse course when this is what we do? I mean, you're being smeared. Luckily, you haven't been sanctioned. Maksud saya, kamu sedang difitnah. Untungnya, kamu belum dikenai sanksi. Tapi dua rekan saya sudah, yaitu Jack Bode dan Nathalie Jem, hanya karena menentang kolonialisme Eropa, terutama yang dilakukan Prancis. Dan rekan kami Jack Bode dikenai sanksi karena meneliti latar belakang sejarah dari seluruh perang di Ukraina kan. Dia mengkajinya secara mendalam. Tapi ini memang ya, ini saat yang benar-benar menakutkan. It's such a scary moment. Well, this is it. Usually, the strength. Nah, inilah yang saya maksud. Biasanya, kekuatan yang kita miliki di dunia barat itu ya, karena kita punya masyarakat yang terbuka. Kita bisa mengkritik pemerintah dan kebijakannya. Dan dengan cara itu, kita bisa melakukan koreksi arah. Kalau ada kebijakan yang bodoh, yang tidak benar-benar menjaga keamanan kita, akan ada pihak yang menentangnya. Tapi sekarang, tidak ada oposisi. Coba lihat di mana kita sekarang. Kita sedang menuju kehancuran Ukraina. Kita juga sedang menuju kemungkinan perang nuklir dengan Rusia. Dan ada orang seperti Jack Bode yang mungkin berpendapat bahwa ini adalah jalan yang sangat-sangat berbahaya. Kita mungkin perlu mengubah arah. Bagi yang belum mengenalnya, dia adalah kolonel pensiunan di Angkatan Darat Swiss. Dia pernah bekerja di intelijen Swiss, juga pernah bekerja sama dengan NATO. Dan dia adalah salah satu penulis paling produktif yang ada. Tapi masalahnya, dia membuat kesalahan karena sampai pada kesimpulan yang dianggap salah. Dia berpendapat bahwa NATO juga ikut berperan dalam masalah ini. Dan ketika dia mengatakan itu, bukan karena dia dibayar oleh Kremlin. Tapi karena kalau kita ingin mencapai kompromi dan mengakhiri perang, kita juga harus mengakui di mana kita ikut berkontribusi. Tapi bagaimana tanggapan Uni Eropa terhadap hal ini? But how did the EU respond to this? What did it do to a colonel in the Swiss intelligence? Apa yang mereka lakukan pada seorang kolonel di intelijen Swiss? Mereka menjatuhkan sanksi padanya. Mereka memutus akses keuangannya, menutup rekening banknya. Dia tidak diizinkan meninggalkan Brussels. Dia seperti tahanan di sana. Dan bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia terbukti bersalah atas sesuatu? Tidak, tidak ada sidang pengadilan. Tidak ada apa-apa. Tiba-tiba suatu hari, kamu bangun, dan namamu ada di daftar orang yang dianggap melakukan kesalahan. Dan sekarang kamu dikenai sanksi yang mengerikan ini. Bahkan orang lain pun tidak boleh memberinya uang, karena itu dianggap melanggar sanksi. Inilah Eropa yang baru. Inilah akibat dari ketidakjujuran dan perang yang tak ada habisnya. You and I, we both interviewed Matthias Desmet, right? Kamu dan aku, kita berdua pernah mewawancarai Matthias Desmet, kan? Mungkin dia salah satu pemikir dan profesor psikologi paling penting yang meneliti tentang formasi massa hampir sepanjang kariernya. Dia berpendapat bahwa, ya, inilah yang sedang terjadi. Maksudnya, Eropa sedang berada dalam formasi massa.
Dan formasi massa itu pada dasarnya adalah sebuah ideologi yang kemudian membusuk dari dalam, lalu mulai menyingkirkan bagian-bagian masyarakat yang tidak mau ikut arus. Dan itu makin lama makin parah. Menurutmu bagaimana dengan argumen itu? Ada beberapa psikolog lain yang bilang, tidak, psikologi massa itu sebenarnya bukan hal yang nyata. Katanya, kita cuma membayangkan melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Kita melihat pola di mana sebenarnya hanya ada kebetulan. Tapi menurutku argumen itu cukup kuat, bahwa kita memang sedang berada dalam semacam fenomena psikologis massal, di mana seluruh benua ini, saat ini, sedang menginterpretai. Well, it's a very strange argument. Ya, ini argumen yang agak aneh kalau dibilang hal ini nggak nyata. Karena kalau kita lihat dari sisi psikologi atau sosiologi, fokus utamanya selalu tentang dualitas manusia. Kita ini memang makhluk rasional, tapi di saat yang sama juga makhluk sosial. Kita membentuk kelompok untuk mencari makna dan rasa aman. Begitulah cara manusia berorganisasi. Berdasarkan hal itu, ada tokoh-tokoh penting seperti Sigmund Freud yang mengembangkan konsep psikologi kelompok. Dan mereka sudah melakukan banyak eksperimen. Misalnya, kalau ada 10 orang dalam satu kelompok, lalu ditanya, apa yang barusan kamu lihat? Secara individu, orang itu tahu apa yang dia lihat. Tapi kalau 9 orang lainnya bilang hal yang berbeda, biasanya orang yang satu itu akan ikut pendapat mayoritas. Itu sifat dasar manusia. Kita cenderung menyesuaikan diri dengan kelompok, setidaknya sampai batas tertentu. Jadi, selalu ada keseimbangan antara individu yang rasional dan psikologi kelompok yang irasional dan naluriah, seperti yang pernah dijelaskan oleh Sigmund Freud. Saya sering menekankan bahwa keponakan Freud, Edward Bernays, pada dasarnya mengambil gagasan-gagasan itu dan mengembangkannya menjadi teori tentang cara memanipulasi orang. Dengan kata lain, bagaimana menarik sisi irasional manusia lewat manipulasi psikologi kelompok. Inilah dasar dari literatur tentang propaganda politik. Kalau kita membaca buku-buku Bernays tentang apa itu propaganda politik, lalu mendengarkan cara para politisi berbicara, atau melihat bagaimana media menulis, ada tuntutan besar untuk keseragaman massal dalam semua gagasan, seolah satu pihak itu baik dan pihak lain jahat. Itu konyol. Tidak ada lagi hal yang rasional di situ. Kita sudah meninggalkan rasionalitas sejak lama. Jadi, saya singkap dapat nipordiu smoi, and standing in it demit. What Desmet has written and what he's saying. Me too. It's just I wonder how we can use these. Saya juga begitu. Hanya saja saya bertanya-tanya, bagaimana kita bisa menggunakan wawasan ini sekarang supaya kita tidak mengulanginya lagi. Kita tidak bisa sampai terjadi perang ketiga atau keempat dengan Rusia dalam 200 tahun. Kalau memang benar bahwa populasi Eropa, negara-negara Eropa, dan juga dinamika di dalam NATO, semua itu berkembang menuju semacam pembentukan massa dan psikosis massal, maka bagaimana kita bisa membantu Rusia, Tiongkok, dan siapapun yang mungkin tertarik membantu kita mencegah jutaan kematian untuk, katakanlah, mengobati pasien itu? Maksud saya, sulit sekali menerima bahwa perang dengan Rusia, dan lagi-lagi jutaan kematian di benua ini, adalah satu-satunya cara untuk keluar dari situasi ini. Apakah Anda pernah mendapat semacam pencerahan belakangan ini tentang apa yang sebenarnya harus dilakukan? Ya, itu sebenarnya alasan saya karena saya bekerja ya sebagai dosen di universitas. Tapi itu yang memotivasi saya untuk memulai podcast. Karena saya melihat adanya keseragaman besar-besaran. Tidak ada perbedaan pendapat di media. Saya sering menunjuk ke negara ini, melihat apa yang terjadi di sini. Begitu Rusia menyerang Ukraina, Perdana Menteri kita bilang tidak mungkin kita akan kirim senjata. Tidak mungkin kirim senjata ke negara yang sedang berperang. Tapi sekarang, tentu saja, dia berbalik suara. Dan bukan cuma dia, setiap negara Parlemen juga mendukung pengiriman senjata. Tidak satu pun yang berargumen untuk benar-benar menempuh jalur diplomasi. Jadi, inilah hal baru sekarang. Senjata dianggap sebagai jalan menuju perdamaian, dan diplomasi dianggap sebagai bentuk penyerahan diri. Dan bukan cuma para politisi, semua media, siapapun yang mencoba bilang, kenapa kita nggak bicara saja dengan pihak lain.
langsung dicap sebagai agen Kremlin pada dasarnya. Dituduh mengulang narasi Kremlin. Hanya serangan pribadi, tanpa isi yang benar-benar substansial. Inilah yang sekarang disebut normal. Jadi saya berpikir begini, lalu apa yang bisa kita lakukan? Menurut saya, kalau kita lihat literatur tentang propaganda, terutama yang ditulis antara tahun 30-an sampai 50-an, banyak sekali hal-hal menarik yang bisa dipelajari dari sana. Mereka selalu menekankan bahwa kalau propaganda dan psikosis massal ini berkaitan dengan psikologi kelompok, artinya rasionalitas ditekan demi trik-trik untuk memanipulasi mentalitas kelompok, maka tujuan utamanya seharusnya adalah membuka ruang debat. Harus ada perdebatan terbuka, seperti Churchill berdebat dengan Stalin. Semua dibicarakan secara terbuka, lewat diskusi yang jujur. Dan mereka selalu mengingatkan, kebalikannya justru berujung pada sensor, karena sensor itu sendiri adalah bentuk propaganda. Kalau kita bilang, oh pihak lain sedang berpropaganda, jadi kita harus menyensor mereka, itu juga propaganda. Kamu tidak bisa melawan propaganda dengan sensor. Ini omong kosong. Tapi inilah logika baru sekarang. Dan anehnya, nggak ada yang memperdebatkannya. Tapi hal yang sama juga terjadi dengan gagasan tentang apa itu propaganda. Setelah Jerman menggunakan propaganda mereka di Perang Dunia Pertama, kata propaganda jadi punya konotasi buruk. Jadi kita bahkan nggak menyebutnya propaganda lagi. Kita mulai menyebutnya hubungan masyarakat atau public relations. Dan intinya selalu begini, negara otoriter yang melakukan propaganda bukan demokrasi. Tapi itu sama sekali salah. Maksud saya, Bernays, Walter Lippmann, semua pemikir awal yang mengembangkan teori tentang propaganda politik justru menekankan bahwa demokrasi jauh lebih bergantung pada propaganda. Semakin liberal dan demokratis suatu negara, semakin besar ketergantungannya pada propaganda. Karena misalnya di Inggris, ketika hak pilih diperluas, hal itu harus diimbangi. Karena sekarang ada banyak orang yang mungkin, ya, tidak berbeskuit method change. Jadi sekarang kebutuhannya makin besar. Kalau kedaulatan dipindahkan dari pemerintah ke rakyat, maka harus ada yang mengelola opini publik. Jadi gagasan bahwa dalam sistem demokrasi kita tidak melakukan propaganda itu sama sekali tidak masuk akal. Bahkan kenyataannya, mereka sering melakukannya dengan jauh lebih baik. Ada penelitian lain tentang propaganda selama Perang Dingin. Kredibilitas sumber itu sangat penting. Artinya, sebuah pesan akan lebih meyakinkan kalau datang dari sumber yang dianggap baik, tulus, dan tidak punya kepentingan tersembunyi. Tapi kalau itu berasal dari media milik negara, ya tidak terlalu meyakinkan. Semua orang tahu siapa mereka, dan tahu juga apa motivasi di baliknya. Apalagi kalau ada kepentingan lain. Alasan kenapa Barat lebih berhasil dalam propaganda politik selama Perang Dingin adalah karena kita bisa mencucinya lewat LSM, lewat perusahaan swasta. Dan hal yang sama masih kita lakukan sampai sekarang. Itulah kenapa pemerintah-pemerintah Barat menghabiskan miliaran untuk LSM. Karena pada dasarnya, mereka berfungsi sebagai alat propaganda pemerintah. Tapi punya kredibilitas, seolah-olah mereka bergerak di bidang hak asasi manusia. Padahal mereka bekerja sama dengan badan intelijen, dan semua dananya juga berasal dari pemerintah. Ini adalah propaganda. Tapi orang-orangnya, saya juga pernah mencoba mengkritik lembaga think tank yang didanai oleh katakanlah lembaga bayangan CIA seperti National Endowment for Democracy. Akibatnya, universitas saya menerima surat yang menuduh saya menyerang masyarakat sipil, karena sekarang LSM dianggap sebagai masyarakat sipil. Jadi ya, beginilah keadaan kita sekarang. Iya, dan Anda, sebagai seorang profesor universitas, seolah-olah tidak boleh mengkritik siapapun yang mendukung perang lebih lanjut. Maksud saya, ini benar-benar situasi yang gila. Saya terus bertanya-tanya, apakah tidak ada cara untuk menghapus lapangan permainan NATO ini, yaitu Ukraina? Kalau saja Ukraina tidak berperang dengan Rusia, semua alasan untuk menyerang Rusia itu akan hilang. Menurut Anda, ini would so frängt step gemena, dengan cari strand för, men not chimi sida gis that stray.
there's no state of war officially. I mean, also from the Russian side, it's a special military operation. Maksud saya, dari sisi Rusia juga, mereka menyebutnya operasi militer khusus. Jadi, dengan alasan yang cukup kelam, kedua pihak seolah punya kepentingan untuk berpura-pura bahwa ini bukan perang sebenarnya. Tapi kalau perang ini berakhir, dan Rusia makin dekat untuk benar-benar menguasai seluruh wilayah Donbas, yang, sejauh yang saya pahami, memang itu tujuan perang mereka, lalu membentuk semacam penyangga dan zona keamanan. Nah, menurut Anda, apakah ada harapan dari perkembangan di medan perang sekarang, bahwa mungkin landasan bagi agresi Eropa terhadap Rusia ini bisa dihilangkan dari permainan? Can be taken off the playing field. Well, that's what could put an end to this Nah, war. itulah yang bisa mengakhiri perang ini. Karena, begini, saya selalu menekankan bahwa perang di Ukraina mencerminkan fenomena yang jauh lebih besar. Setelah Perang Dingin, kita sebenarnya punya kesepakatan dengan Rusia untuk membangun ekonomi yang inklusif, juga arsitektur keamanan Eropa yang bersama, supaya kita bisa mengatasi politik blok dari masa Perang Dingin. Itu yang kita sepakati dalam Piagam Paris untuk Eropa Baru tahun 90. Dan karena itu juga, kita membentuk OSCE pada tahun 94, yang sebenarnya merupakan arsitektur keamanan yang inklusif. Tapi, ketika kita memutuskan untuk memperluas NATO, itu karena kita memilih jalan menuju perdamaian yang bersifat hegemonik, yang pada dasarnya mendorong Rusia keluar. Dan itulah yang terus kita lakukan. Dan pola yang sama ini terlihat juga dalam konflik dengan Rusia, dalam perang ekonomi melawan Tiongkok, dan juga dalam perang melawan Iran. The war against Iran, it's the distribution of power has shifted. It's not only one center of power. Distribusi kekuasaan sudah berubah. Sekarang bukan lagi hanya ada satu pusat kekuasaan, dan seluruh arsitektur keamanan juga harus ikut berubah. Perluasan NATO dulu menjadi wujud utama dari momen unipolar itu, yaitu hegemoni kolektif Eropa. Sekarang, hal itu sudah mulai seimbang dan bahkan terdorong mundur. Masalah dalam mencapai perjanjian damai di Ukraina adalah, perang ini bukan hanya soal Ukraina. Ini soal arsitektur keamanan Eropa. Artinya, kita perlu memiliki dasar keamanan yang menyeluruh. Bukan sekadar keamanan melawan Rusia dengan pencegahan maksimal yang justru merusak stabilitasnya. Keamanan itu harus mempertimbangkan kepentingan dan kekhawatiran semua pihak. Saya maksud, hal seperti ini dulu dianggap sebagai salah satu pencapaian besar setelah Perang Dunia Kedua, yaitu ketika Prancis dan Jerman berhasil disatukan dalam komunitas batubara dan baja Eropa. Jadi, kalian akan mencari keamanan bersama, bukan saling berhadapan. Inilah yang seharusnya kita lakukan setelah Perang Dingin. Tapi yang terjadi justru perdamaian yang bersifat hegemonik. Sekarang hegemon itu sudah tidak ada, dan kita harus menyesuaikan diri dengan realitas baru. Dan sebenarnya, hal ini mulai disadari juga. Jenderal Keith Kellogg, yang bisa dibilang sangat anti-Rusia, pernah mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa kalau nanti ada perjanjian damai di Ukraina, itu juga harus mencakup misalnya bagaimana dengan Moldova dan Georgia, karena kita tidak bisa terus berperang di sana juga. Dan disitulah letak masalahnya. Ketika kita mulai memperluas NATO sedikit demi sedikit ke arah timur, yang terjadi adalah, ya, Polandia tidak terlalu sulit, karena setiap orang Polandia memang ingin menjadi bagian dari NATO. Tidak ada simpati terhadap Rusia di sana. Tapi kalau kita bicara tentang negara-negara dengan masyarakat yang sangat terbelah seperti Ukraina, Moldova, atau Georgia, apa yang akan terjadi? Ya, mereka terbelah di tengah. Jadi langkah seperti itu bisa memicu perang saudara dan konflik. Lalu tentu saja, kekuatan besar akan ikut campur dan menggunakan negara-negara itu sebagai boneka untuk saling melawan. Jadi hal yang terjadi di Ukraina bisa saja terulang di bagian lain Eropa juga. Itulah sebabnya kita butuh kesepakatan yang lebih luas. Tapi tentu saja, kalau perang di Ukraina berakhir, mungkin akan ada peluang besar untuk mengubah arsitektur keamanan lebih jauh. Dan siapa tahu, sesuatu yang baik bisa muncul dari situ. Tapi untuk saat ini, kelihatannya jauh lebih mungkin kita justru akan berakhir dalam perang besar. Bagaimana menurut Anda argumen Brian Berletic yang mengatakan bahwa secara keseluruhan, semua ini masih sesuai dengan rancangan sistem yang sedang dijalankan Amerika Serikat, yaitu semacam pembagian peran.
Eropa sekarang katanya akan bertanggung jawab atas perang besar melawan Rusia. Sementara Amerika Serikat akan berusaha memanfaatkan negara-negara Teluk dan Israel. Maksud saya, dia termasuk sedikit orang yang berpikir bahwa Amerika Serikat sedang menggunakan Israel untuk berperang dengan Iran, dan bahwa Amerika sendiri, dalam kerangka itu, akan segera bersiap untuk perang besar dengan Tiongkok. Menurut Anda, seberapa realistis pandangan itu? Bukan hanya sebagai konsep, tapi juga kalau kita lihat dari perubahan distribusi kekuasaan yang baru, misalnya di Rusia dan Iran, tampaknya koalisi perang barat justru terbentur dua tembok sekaligus. Bukan itu? Yeah, no, again, this has been one of my Ya, tidak. Sekali lagi, ini salah satu hal yang mengecewakan saya dari pemerintahan Trump. Karena waktu dia masuk, dia banyak berbicara dengan bahasa yang, ya, pada dasarnya sesuai dengan siapa audiensnya. Orang-orang di Amerika yang bilang, dengar, masa damai hegemonik sudah berakhir. Kita tidak bisa mengorbankan republik hanya untuk memperpanjang kekaisaran. Kita harus melakukan hal sebaliknya dan menyesuaikan diri dengan realitas baru. Dan Marco Rubio, kalau kamu ingat, tepat setelah pemerintah Trump berkuasa, dia sempat wawancara dengan Megyn Kelly. Di situ dia berargumen bahwa sebenarnya dunia unipolar itu sesuatu yang sangat tidak biasa, bahkan menyimpang dari keadaan normal. Sekarang ya, semua itu sudah berubah. Kita hidup di dunia yang multipolar, dan kita harus terbiasa dengan hal itu. Waktu itu, cara saya memahaminya begini. Kalau kita menyesuaikan diri dengan pembagian kekuatan yang multipolar, apa yang harus dilakukan? Amerika tidak bisa ada di mana-mana, jadi mungkin harus mengalihkan fokus ke belahan bumi barat dan lebih banyak ke Asia Timur, di mana ada pesaing sejajarnya, yaitu Tiongkok. Dengan kata lain, Amerika harus mulai mengurangi keterli Eropa dan Timur Tengah. Jadi wajar kalau kita memperkirakan mereka akan mengurangi pasukan di sana. Tapi kemudian mulai terlihat ada perubahan. Dan semakin lama, bukannya mengakhiri misalnya perang di Ukraina, justru muncul kesan bahwa mereka malah menyerahkannya ke pihak lain. Dan ini Elbridge Colby. Dia menyampaikan sebuah pidato yang menurut saya cukup menarik. Pidato itu menunjukkan dengan jelas cara berpikir mereka. Intinya begini, Eropa harus mempersenjatai diri, harus punya lebih banyak senjata, harus bisa memberi lebih banyak bantuan ke Ukraina untuk menghadapi Rusia. Jadi pada dasarnya, mereka menyerahkan perang melawan Rusia kepada orang Eropa, mirip seperti yang mereka lakukan sekarang di Timur Tengah. Mereka mencari siapa yang bisa melawan Iran. Apakah ada kelompok Kurdi atau kelompok di Pakistan yang bisa digunakan? Bagaimana dengan orang Irak? Kita bisa manfaatkan negara-negara Teluk. Bagaimana dengan Israel? Dan tentu saja, kalau mau berperang melawan Tiongkok, mereka tidak akan melakukannya dengan orang Amerika sendiri. Kamu akan berusaha memanfaatkan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Itulah sebabnya ada yang disebut negara garis depan. Maksud saya, kalau kamu adalah hegemon yang stabil dan percaya diri, seperti Amerika Serikat di tahun 90-an, maka menjadi negara garis depan bisa sangat menguntungkan. Mereka akan menjaga keamanan dan stabilitasmu. Waktu itu, Amerika adalah satu-satunya pemain besar di arena. Tapi kalau kamu adalah hegemon yang sedang menurun, apa yang kamu lakukan? Nah, saat itulah kamu mulai memanfaatkan negara-negara garis depan ini. Artinya, merekalah yang harus berperang dan mati. Mereka semua pada dasarnya dijadikan seperti orang Kurdi, seperti orang Ukraina, berjuang sampai orang terakhir demi melemahkan musuh-musuhmu. Dan menurut saya, itu argumen yang masuk akal, karena memang terlihat seperti itulah yang sedang terjadi. Dengan cara yang cukup aneh, Kekaisaran Amerika Serikat sedang mengalami proses yang mirip dengan yang terjadi pada beberapa aplikasi besar di platform teknologi informasinya. Proses yang banyak orang sebut sebagai enshittification, di mana hal-hal yang dulu bisa kita dapatkan secara gratis, sekarang semuanya harus dibayar mahal dan disertai dengan lebih banyak kesulitan, sampai akhirnya sistem itu sendiri kehabisan tenaga dan mengering. Jadi, ini semai step semua during kekisin. Begitu, Pak? Of imperial decline, isn't it? Yes, but
Ya, tapi menurut saya kalau Amerika Serikat mau melakukan ini, sebenarnya mereka sudah terlambat. Saya bilang begitu karena Amerika bisa saja mencoba menekan kekuatan lain yang sedang bangkit, entah lewat kekuatan ekonomi atau militer, tapi kelihatannya mereka gagal di keduanya. Di bidang ekonomi, mereka memang bisa melakukan banyak hal. Mereka bisa memutus akses negara lain dari teknologi dan industri penting. Dan kita sudah lihat contohnya dengan Tiongkok. Mereka punya ide besar. Mari kita putus akses Tiongkok dari semikonduktor, dan nanti Tiongkok akan goyah. Tapi ternyata sudah terlambat. Tiongkok justru bisa dengan cepat membuat semikonduktor mereka sendiri. Mereka bisa punya kedaulatan teknologi sendiri. Mereka bisa melepaskan diri dari ketergantungan pada Amerika Serikat dan tetap berkembang. Nah, tentu masih ada hal lain yang bisa dilakukan juga. Negara-negara bisa diputus dari jalur transportasi fisik. Dan mereka memang melakukan itu. Ya, sesekali mereka membajak kapal tanker Iran, bahkan sebelum perang. Mereka bisa memberlakukan blokade terhadap Kuba, terhadap Venezuela. Sekarang mereka juga bisa mencoba menerapkan blokade bertahap bersama negara-negara Eropa di garis depan Laut Baltik. Pada dasarnya dengan memberi sanksi pada kapal-kapal Rusia dan kemudian menyebutnya sebagai armada bayangan. Jadi sekarang seolah-olah terdengar sah kalau kapal-kapal itu disita atau dibajak di laut lepas. Jadi hal seperti ini juga bisa dilakukan. Tapi kemudian kita lihat, Tiongkok dan Rusia, keduanya sedang membangun kekuatan militer yang cukup besar untuk melawan hal itu. Selain itu, Tiongkok dan Rusia juga sedang membangun koridor transportasi Eurasia, dan inilah alasan kenapa mereka makin tidak bergantung pada jalur laut yang dikendalikan Amerika Serikat. Dan tentu saja yang terakhir adalah sisi keuangan. Maksudnya, mereka bisa memutus hubungan keuangan suatu negara, bank, mata uang, semuanya. Inilah sebabnya mereka dulu berpikir ekonomi Rusia akan runtuh dalam waktu singkat, bahkan sebelum akhir minggu ketika mereka melakukannya pada tahun 2022. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Langkah itu malah mendorong munculnya sistem keuangan internasional paralel yang baru. Artinya, Tiongkok dan Rusia sedang membangun bank pembangunan baru, sistem pembayaran baru, alternatif untuk SWIFT. Mereka mulai makin sering berdagang dengan mata uang mereka sendiri. Mereka juga melepas obligasi Amerika Serikat. Jadi semua ini malah berbalik arah, jadi tidak efektif. Dan kalau perang ekonomi gagal, maka langkah berikutnya adalah beralih ke perang yang sesungguhnya. Tapi bahkan di situ pun kita sudah melihat, dan itulah sebabnya tindakan yang dilakukan oleh Iran menjadi sangat penting. Mereka sudah mengalahkan Amerika. Sekarang, tidak ada yang bisa dilakukan Amerika. Dan di Ukraina keluar sebagai pemenang. Mereka akan menang. Dan kemungkinan besar, ini juga akan buat NATO terpecah. Jadi yang tersisa hanyalah eskalasi. Ada dua pilihan. Pertama, menerima peralihan ke sistem multipolar, di mana kita mengakui bahwa lawan juga punya kekhawatiran soal keamanan. Keamanan tidak bisa lagi didasarkan pada dominasi mutlak Amerika Serikat yang membuat semua negara harus ikut sejalan. Sebaliknya, kita harus mengakui dan mengatasi kekhawatiran keamanan dari pihak lawan juga. Pilihan lainnya, mencoba memulihkan dominasi lewat perang besar-besaran. Dan ya, sayangnya saya rasa kita sedang condong ke arah yang kedua. Ya. Ya betul. Maksud saya, ujian paling sederhana bagi saya, apakah mereka benar-benar mulai berubah, adalah kapan mereka akan mulai mengubah sikap terhadap gagasan tentang ruang netral. Ukraina yang netral seharusnya bisa menyelamatkan semuanya, bahkan di tahun 2022. Dan ruang netral juga masih bisa berperan sekarang. Tapi sampai saat ini, hal seperti itu belum ada. Tidak ada upaya membangun jembatan. Mungkin satu poin terakhir saja. Kita mulai dengan realisme dan masalah besar ini, bahwa selama masa unipolar, tidak ada yang bisa membatasi kekuasaan. Sekarang sudah ada, kan? Seolah-olah sekarang ada tembok-tembok membatasi. Dan belum lama ini, kita melihat artikel yang cukup menarik dari Robert Kagan, yang sering disebut sebagai paus kaum neokonservatif. Dia sebenarnya mengatakan, ya ini dia, kita kalah dalam perang Iran, dan kalah telak.
Itu cukup mengejutkan untuk seseorang seperti dia. Tapi dia juga tidak menyerukan deeskalasi. Justru sebaliknya, dia bilang kalau masih ada yang bisa menyelamatkan situasi, itu adalah dengan meningkatkan eskalasi. Tapi tetap saja, menurut kamu, apakah kita sudah sampai di titik di mana batas-batas fisik mulai benar-benar terlihat? Karena bahkan kapasitas produksi Amerika Serikat dan Eropa sudah tidak cukup lagi untuk menjalankan semua perang itu di berbagai tempat. Ya, mungkin masih bisa melakukan genosida di kamp konsentrasi di Palestina. Tapi perang-perang lain itu, permainan yang sama sekali berbeda. Nah, dalam teori realis, saya pikir arah yang diharapkan dari dunia politik barat itu muncul karena negara-negara sebenarnya bukan pencari kekuasaan maksimal, tapi pencari keamanan maksimal. Bedanya, kalau posisi sudah seimbang, mereka akan berhenti mencoba untuk memperluas pengaruh. Jadi yang saya perkirakan setelah Perang Dingin adalah Barat secara politik akan mulai memperluas diri ke segala arah. Memperluas NATO, terlibat dalam berbagai perang, ya, banyak sekali perang sampai sekarang. Sampai akhirnya mereka kembali seimbang, entah oleh Tiongkok, Rusia, atau Iran. Dan begitu keseimbangan itu tercapai, mereka berhenti memperluas diri, lalu mencari status quo yang baru. Itu kira-kira yang akan dilakukan oleh negara yang rasional. Masalahnya adalah, saya rasa kita sudah nggak begitu rasional lagi. Karena selama lebih dari 3 dekade, kita punya kelas politik yang tumbuh dengan keyakinan bahwa kita sudah melampaui sejarah. Ini sebenarnya akhir dari gagasan Fukuyama tentang akhir sejarah. Karena hegemoni kita dianggap memungkinkan terciptanya perdamaian liberal. Kita meninggikan peran demokrasi liberal, hak asasi manusia, dan sebagainya. Jadi mereka melihat dominasi mereka seolah-olah membuat dunia jadi lebih baik. Menyeberangi jembatan dari dunia masa lalu yang penuh kekurangan menuju dunia baru yang berani. Dunia masa depan dengan perdamaian abadi. Nah, menurut saya, disitulah ketidakrasionalan itu muncul. Kaum realis di sana akan berasumsi bahwa negara itu bertindak rasional. Mereka juga akan berasumsi bahwa begitu keseimbangan tercapai, semuanya akan berhenti, dan kemudian akan muncul status quo yang baru. Artinya, kamu tidak harus menyukainya, tapi memang tidak ada yang bisa kamu lakukan. Contohnya, di Timur Tengah, Iran ada di sana. Kalau kamu tidak mengakui keamanan mereka, tidak mempertimbangkan kepentingan keamanan mereka, dengan kata lain, kalau kamu terus menjatuhkan sanksi yang melumpuhkan dan terus mengancam secara militer, mereka akan menutup Selat Hormuz dan mereka akan menguasainya sendiri. Kalau kamu menghormati keamanan Rusia, mereka akan melawan. Kalau kamu tidak menghormati Tiongkok, mereka juga akan melawan. No. Jadi, dengan kata lain, sekarang memang kepentingan kita untuk mempertimbangkan hal itu. Selama ini, kita sudah cukup seimbang. Itulah yang bisa disebut keputusan yang rasional. Tapi disinilah letak kekhawatiran saya. Saya lebih condong ke pandangan realis neoklasik. Artinya, saya melihat para pengambil keputusan sebagai variabel perantara yang berada di antara distribusi kekuatan internasional dan kebijakan luar negeri. Jadi kalau mereka punya loyalitas terhadap blok tertentu, ketergantungan, konflik internal, komitmen institusional, atau ideologi yang membuat mereka tidak bertindak secara rasional, maka situasinya bisa jadi sangat berbahaya. Dan tadi pagi, saya membaca sebuah artikel lama dari Henry Kissinger, tepatnya dari bulan Maret 2014, untuk menegaskan kembali soal pentingnya rasionalitas ini. Dia menulis waktu itu, saya punya salinannya di sini ya. Ini dari bulan Maret 2014. Itu sebulan setelah kudeta, saat Rusia bersiap untuk merebut Crimea. Dan dia menulis begini, terlalu sering isu Ukraina digambarkan sebagai pertarungan. Apakah Ukraina akan bergabung dengan Timur atau Barat? Tapi kalau Ukraina ingin bertahan dan berkembang, negara itu tidak boleh menjadi pos terdepan salah satu pihak untuk melawan pihak lain. Ukraina seharusnya berfungsi sebagai jembatan di antara keduanya. Wilayah Barat sebagian besar beragama Katolik, sedangkan wilayah Timur mayoritas Ortodoks Rusia. Di Barat, orang berbicara bahasa Ukraina, di Timur kebanyakan berbicara bahasa Rusia.
Setiap upaya dari satu pihak di Ukraina untuk mendominasi pihak lain, seperti yang sering terjadi, pada akhirnya akan memicu perang saudara atau perpecahan. Memperlakukan Ukraina sebagai bagian dari konfrontasi Timur Barat akan menggagalkan selama beberapa dekade setiap peluang untuk membawa Rusia dan Barat, terutama Rusia dan Eropa, ke dalam sistem kerjasama internasional. Jadi sekali lagi, ini adalah cara berpikir yang rasional. Dan waktu dia menyampaikan argumen ini pada tahun 2014, orang bilang ya, masuk akal juga. Kita sebaiknya menghindari menjadikan Ukraina sebagai negara garis depan. Sekali lagi, ini masalah politik blok. Bagaimana kita menghindarinya? Coba katakan hal itu sekarang. Kalau Anda seorang politisi, jurnalis, atau akademisi, dan Anda bilang Ukraina sebaiknya tidak dijadikan negara garis depan, langsung saja Anda dianggap berpihak pada agresor. Anda dituduh menyalahkan korban. Dibilang mengulang narasi Kremlin. Sekarang sudah tidak ada ruang untuk diskusi yang masuk akal. Semuanya hanya dibingkai sebagai kebaikan versus kejahatan. Anda harus duduk di parit bersama kami. Kalau tidak, berarti Anda bagian dari kejahatan dan musuh. Jadi menurut saya, ketidakrasionalan yang terjadi di Barat sekarang ini adalah masalah besar yang bisa membuat kita sulit menghindari perang besar. Realism only works in a rational world. Ya, realisme itu cuma bisa jalan di dunia yang rasional. Tapi kita tetap perlu terus membicarakan dan menganalisis hal ini, karena saya masih berharap pada akhirnya akan muncul sesuatu yang bisa membantu kita menghindari hal terburuk. Dan saya ingin mengarahkan semua orang ke kanalmu, Glenn. Saya rasa kamu tahu, karena sepertinya penonton kita cukup banyak yang sama. Tapi kalau belum pernah lihat Glenn sebelumnya, silakan kunjungi kanalnya, Glenn Deason, dengan lebih dari 500 juta pelanggan. Kanal yang luar biasa, dengan tamu-tamu hebat, benar-benar yang paling penting juga, termasuk tentu saja Tuan Karaganov yang tadi sudah kita bahas, juga Glenn Deason sendiri, Tuan Moran maaf, maksud saya Larry Johnson, Jeffrey Sachs, Morandi, Scott Ritter. Pokoknya benar-benar para tokoh besar dalam hubungan internasional modern ada di kanal Glenn. Glenn, ada tempat lain di mana orang bisa menemukanmu? Glenn, any other place where people should go to find you? I'm also on Substack. Saya juga ada di Substack dan Twitter. Sebenarnya saya punya banyak platform lain juga, seperti Spotify dan Rumble. Di YouTube juga ada. Dan seperti yang kamu tahu, saya punya kanal dengan terjemahan bahasa untuk mereka yang kurang paham bahasa Inggris. Tapi ya, yang utama sih YouTube dan Substack. It will be YouTube and Substack. Kalau Anda menonton ini dalam bahasa selain Inggris, Glenn juga punya Glenn Deason dalam bahasa Spanyol, Prancis, Rusia, dan lainnya. Jadi Anda bisa berlangganan dalam bahasa Anda sendiri, supaya kita bisa lebih banyak membahas politik internasional yang masuk akal. Dan dengan itu, Glenn Deason, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Glenn Deason, thank you so much for your time today. Sin Camis Pascal.